kepada minimal status quo. Tidak di mana banyaknya anak SMA yang udah dekat atau bahkan sudah punya HP ini, tapi juga mereka itu mesti buka politik secara praktis, sehingga dampaknya seperti apa? Banyak yang apatis, golput, atau bahkan ya gampang diprovokasi. Tapi sadari, ini bukan salah siswanya, ini karena negara masih hampir tapi tidak diberi bekal berpikir politik yang cukup. Ini bro, karena masyarakat itu berperan penting dalam sebuah negara, terutama dalam pengawasan terkait kebijakan pemerintah. Sehingga kenapa ini adalah sebuah masalah untuk negara? Karena untuk pemerintah ini adalah masalah yang besar. Demokrasi itu bukan hanya soal orang datang ke TPS, tapi soal kualitas pilihan mereka. Kalau pemilihnya itu muda dan tidak mengerti kenapa dia harus memilih suatu kandidat, kalau mereka FOMO, apa dampaknya? Ketika pemerintah itu membuat kebijakan, masyarakat itu akan susah paham sebenarnya kondisi negara mereka itu seperti apa sekarang. Karena pemerintah itu perlu untuk melakukan kebijakan seperti itu. Ataupun dampak yang lebih besar, mereka jadi masyarakat yang lebih gampang untuk termakan hoax, provokasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa interest dari pemerintah untuk melakukan kebijakan seperti ini? Ya, sesederhana karena pemerintah itu butuh warga yang paham dengan sistem negara, kritis, rasional, dan tahu caranya mengutamakan aspirasi untuk mengutarakan aspirasi dengan baik dan benar. Pendidikan politik dasar bikin masyarakat itu tidak asal-asalan menyalahkan negara, tapi mengerti batas, fungsi mekanisme negara. Ini bikin pemerintahan lebih stabil dan lebih pada akhirnya. Sehingga seperti apa sebenarnya dampak bentuk pendidikan dasar di politik di dunia government? Penggambarannya adalah sesederhana mengajarkan bagaimana sebenarnya DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu bekerja, ataupun ya lebih dalam, misal seperti mereka diajar, kenapa kalau DPR itu bikin bisa bias, pada akhirnya bagaimana lobby politik itu bekerja, kenapa pada akhirnya aspirasi publik itu tidak termuat dalam buku. Tapi ini, kalau preventif dari sisi mereka akan dengan bilang, oh ya, ini nggak perlu karena pada akhirnya ini nggak akan beri impact banyak, karena pada akhirnya itu ada kerjaan PPKN yang akan membuat hal-hal seperti ini. Tapi kita akan jawab, sadari diri, kalau misalkan mapel PPKN itu adalah mapel yang sudah cukup normatif untuk membahas hal-hal seperti ini. Artinya apa? Ya kita akan integrasikan aja pendidikan politik dasar ini ke dalam PPKN. Nah, tapi untuk menjawab concern kekhawatiran mereka, misal seperti bagaimana kalau misalkan nanti guru itu akan mengajarkan mereka tapi akan berujung bias dan lain sebagainya. Oke, kita akan jawab, pemerintah akan memberikan penerapan batas materi. Guru itu hanya akan menyampaikan konsep dan dasar politik. Contohnya seperti apa? Demokrasi dan partisipasi warga, hak dan kewajiban politik, sistem pemerintahan dan pemilu, etika berpolitik dan nilai Pancasila. Artinya guru itu dalam menyampaikan preferensi politik praktis, tokoh atau partai tertentu. Sehingga untuk menjawab kekhawatiran mereka, seperti misal bagaimana dengan sumber daya guru yang mereka tidak cukup kapabel untuk mengajarkan hal ini kepada siswa. Oke, pertama, ini akan diberikan secara hybrid, artinya akan ada insentif berupa modul dari pemerintah untuk membantu pembelajaran. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim dari tiga, dua dan satu. Dewan dan pertama kali sebagai pemerintah, Dewan ini akan mewajibkan pendidikan politik berdasar di SMA. Tapi ya, mari kita tanya terlebih dahulu motifnya seperti apa. Ya, motifnya adalah motif aktual dan motif kebijakan. Bagaimana pada akhirnya tim kontra itu bisa memenuhi interest dari pemerintah dan memenuhi mekanisme dari pendidikan politik dasar di SMA ini sendiri. Tapi ya, mari kita karakterisasi terlebih dahulu. Pendidikan politik dasar di SMA adalah kebijakan yang mewajibkan pengajaran materi politik praktis seperti ideologi, partai, pemilu, dan kekuasaan negara kepada siswa usia 15 hingga 18 tahun. Tapi ya, bagaimana mekanisme dari oposisi? Ya, pendidikan politik bagi siswa SMA itu lebih efektif jika dilakukan di luar kurikulum melalui literasi digital oleh pemerintah, KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa dilakukan melalui ekstrakurikuler seperti OSIS, debat, dan diskusi sehat di keluarga. Ya, ini memberikan bagaimana caranya siswa bisa belajar fakta, etika berpendapat, simulasi pengambilan keputusan, dan teladan demokrasi. Ini sesuai kemampuan kognitif mereka yang belum matang. SMA tetap menjadi ruang akademik di mana risiko indoktrinisasi berkurang dan siswa tetap dibekali kemampuan politik kritis. Tapi ya, apa yang memicu mosi kita kali ini? SMA adalah jenjang pendidikan menengah yang siswanya masih berada dalam fase perkembangan kognitif emosional dan identitas sosial. Pada usia ini, kemampuan berpikir kritis terhadap isu politik sepenuhnya belum matang, sementara relasi kekuasaan antara guru dan siswa masih sangat kuat. Sisi lain, sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa ruang sekolah pernah digunakan sebagai alat penanaman ideologi negara. Kondisi ini diperparah dengan
dengan masih berwarna netralitas aparatur pendidikan sehingga mewajibkan pendidikan politik dasar di SMA itu beresiko mengubah sekolah dari ruang akademik menjadi arena politisasi yang mengaruhi preferensi politik siswa secara tidak objektif. Tapi ya apa sebenarnya goals dari oposisi? Ya menjaga netralitas lembaga pendidikan, melindungi siswa dari politisasi ini, serta memastikan sekolah tetap menjadi ruang akademik yang fokus pada pengembangan ilmu. Tapi ya akan mengusirkan argumentasi satu, pendidikan politik wajib membuka ruang indoktrinasi di sekolah. Sekolah bukan ruang netral sepenuhnya, di mana ini sudah ditunjukkan dengan data di mana pelanggaran netralitas ASN pada pemilu pilkada 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara pada mencatat dari 403 ASN sebanyak 183 ASN, di mana 43,4% terbukti melanggar netralitas dalam pemilu 2024. Ini sudah menunjukkan bahwasanya tidak ada netralitas di dalam ruang sekolah itu sendiri. Dan juga sudah ada bahwa 2019 sudah menunjukkan bahwasanya dari 1.500 ASN di mana terbukti melakukan pelanggaran netralitas ini sendiri. Ini juga sudah ditunjukkan. Tapi dua, sebenarnya siswa SMA itu belum siap menerima pendidikan politik praktis secara efektif. Di mana kemampuan siswa usia sekolah menengah dalam sosial politik secara kritis masih rendah. Pendidikan politik formal pada usia ini cenderung menghasilkan hafalan dan kemampuan pemahaman nasional dan semua alasan belum. Isu yang saya sampaikan bisa saja itu akan menyinggung hal-hal yang lebih sensitif, jadi ini hanya untuk kepentingan debat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Juri beberapa respon. Pertama, saat pembicara pertama dari tim oposisi hadir dengan bilang bahwa bagaimana sebenarnya pembelajaran politik itu tetap bisa dipelajari kok, bisa dari di luar kurikulum atau bisa dengan mencari di Google, atau bagaimana tentang keluarga yang support, atau bahkan bagaimana bisa mempelajari dengan ekskul. Tapi juri ketika mereka mengatakan hal seperti itu, mereka tidak pernah menjelaskan bahwa apakah itu bisa terjadi semasif itu di dunia mereka. Juri mereka tidak pernah menjelaskan bahwa bagaimana pada akhirnya anak remaja punya insentif untuk langsung mempelajari politik itu sendiri. Sedangkan dengan kewajiban pembelajaran politik ini sudah jamin bahwa mereka akan terus mempelajarinya misal 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Itu yang gagal mereka jelaskan dari pembicara pertama mereka, sehingga membuka argumen mereka. Selamat datang karena argumentasi kemenangan kami. Juri, negara wajib menjamin literasi politik dasar bagi seluruh siswa SMA untuk melindungi kualitas demokrasi jangka panjang. Demokrasi hanya dapat berjalan sehat jika warga negaranya itu memahami sistem politik yang mengatur hidup mereka. Tanpa pemahaman dasar yang mencukupi, bayangkan bagaimana partisipasi politik itu akan berubah dari tindakan rasional itu menjadi spekulatif, bahkan bisa jadi manipulatif. 1. Pendidikan politik dasar itu bukan soal membentuk preferensi politik, tetapi bagaimana membekali kapasitas berpikir politik siswa. Secara prinsip, negara berhak dan berkewajiban untuk memastikan setiap calon pemilih itu bisa memiliki pemahaman yang minimum untuk sebelum menggunakan hak politiknya. Itu sejalan dengan alinea yang keempat Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu juga merupakan menjadi salah satu tujuan nasional dan mohon dikredit. A. Tanpa pendidikan politik dasar yang sistematis, apa yang akan terjadi pada warga masyarakat kita khususnya anak SMA? 1. Siswa menjadi pemilih pemula tanpa pemahaman institusional. Bahkan 2. Tahan, literasi politik itu bergantung pada media sosial dan lingkungan keluarga saja. Atau bahkan 3. Bagaimana nanti hasil populisme dan politik identitas itu mudah masuk. Silakan. Dewan Juri, kami tidak pernah mengatakan bahwa pelajaran politik dasar tidak akan ada di sisi kami. Tetapi dalam sistem mosi ini mereka ingin mewajibkan, sedangkan kami tidak ingin mewajibkan hal ini. Hal ini akan tetap ada di sisi kami. Terima kasih. Juri, sepertinya tim oposisi sudah tidak sabar lagi untuk menjelaskan apa sih sebenarnya argumen yang akan menjawab semua pertanyaan mereka. Juri, ketika mereka bilang seperti itu, tapi pada dasarnya pembicara satunya mereka tidak bisa membuktikan bahwa bagaimana sebenarnya ketika itu tidak diwajibkan, bagaimana siswa itu punya insentif sendiri untuk mencari keberadaan politik itu sendiri pada akhirnya. B. Mekanisme kebijakan bagaimana pada akhirnya dengan adanya pendidikan politik wajib itu akan tetap baik di dunia pemerintah. 1. Sadari Juri, pembikaian pembelajaran wajib politik ini di dunia profesi itu sudah termuat dalam pembelajaran PPKN yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya. Tapi 2. Di mana pembelajarannya itu sudah mencakupi tugas-tugas negara, bukan undang-undang, lembaga-lembaga Indonesia dan lain sebagainya. Atau bahkan 3. Ini sudah mencakup dasar-dasar politik yang penting diketahui oleh anak SMA.
Jadi kalau posisi khawatir bahwa ini akan bisa dan memungkinkan ruang politisasi dalam pendidikan, itu sudah nggak akan terjadi karena Pro udah jelasin nggak akan terjadi. Karena apa? Karena dalam pembelajaran PPKI itu hanya fokus pada dasar politik. Ya apalagi untuk anak SMA yang nantinya setelah lulus akan menjadi pemilih, dan itu yang paling krusial yang akan dibahas oleh tim kami. Bahkan C, bagaimana untuk menjamin bahwa guru akan siap untuk bisa memberikan pembelajaran politik itu pada akhirnya. Analisisnya seperti ini Juri. 1. Pemerintah itu akan memberikan seminar secara berkala, tapi Juri, pemerintah di sini bukan yang berasal dari partai misalnya. Hal ini untuk mencegah adanya politisasi yang dapat masuk ke ranah pendidikan. Tapi A, pemerintah di sini adalah dinas pendidikan atau bahkan bisa berasal dari KPU. 2. Setelah proses seminar itu dijalankan, maka pihak guru atau pendidik akan mendapat sertifikasi sebagai bukti bahwa guru tersebut memang berkompeten untuk memberikan pengalaman kepada siswa. Atau bahkan 3, bagaimana juga pemerintah akan membuat suatu sanksi atau regulasi ketat yang tidak bisa dilanggar. Bagaimana bentuk regulasi tersebut? A. Setelah sertifikasi, bagaimana guru akan menandatangani sebuah perjanjian di atas kertas lengkap dengan materai. B. Apa bentuk perjanjian itu di dunia pemerintah? 1. Tidak boleh ada kepentingan politik di dalamnya. Maksudnya adalah guru harus menjaga secara netral bahwa bagaimana mengajar dengan materi. 1. Misalnya materi pemilihan umum dan sebagainya. 2. Kira-kira bagaimana pemerintah bisa tahu hal ini? Sedangkan proses pembelajaran ini bersifat tidak terbuka. Simpel aja Juli, bahwa sekarang remaja apalagi Gen Z itu sangat kurang dengan yang namanya gosip. Apa yang disampaikan oleh guru mereka itu bisa sangat gampang tersebar. Karena ya, misal setelah pembelajaran teman-teman mereka akan saling berdiskusi. Atau bahkan 3, apa sebenarnya hukumannya? Karena ini merupakan isu krusial yang bersangkutan langsung dengan bagaimana sistem pendidikan dan anak-anak Indonesia, maka bentuk hukuman yang paling pantas kepada guru yang melakukan pelanggaran tersebut adalah pencabutan pekerjaan, yang mana itu sudah menyelesaikan akar masalah. Hingga pada akhirnya Juli, karena kita lagi melihat ini adalah aktor, hingga pada akhirnya itu adalah insentif dari pemerintah itu sendiri bahwa bagaimana hukuman yang diperoleh oleh pemerintah. Bangga. Berikutnya, berbicara kedua. 3, 2, 1. Pendidikan kewarganegaraan memang untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis dan bahkan misalkan berpartisipasi dalam demokrasi. Namun kenyataannya, meskipun materi seperti PPKN sudah diwajibkan, banyak siswa hanya memahami teori tanpa kemampuan kritikal dan evaluatif terhadap isu nyata. Evaluasi di Karangasem dan Singkawang menunjukkan pembelajaran formal terlalu teoritis sehingga kemampuan berpikir kritis dan partisipasi aktif belum optimal. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik formal wajib di SMA belum tentu efektif, bahkan bisa kontraproduktif secara ideologi. Jadi sebenarnya PPKN di sisi mereka itu seperti apa? Artinya mereka ingin memasukkan PPKN pada materi PPKN itu, sehingga pada akhirnya materi yang dipelajari hanya berulang dari kelas 10 hingga kelas 12 itu sendiri. Juri. Selanjutnya, mari masuk kontribusi saya sebagai pembicara kedua. Hari ini saya membawakan 3 isu. Isu pertama adalah risiko politisasi dan netralitas guru. Sekolah harus menjadi ruang akademik netral, bukan arena politisasi. Realitas ini menunjukkan bahwa guru menjadi media penyampaian pandangan politik subjektif, terutama menjelang pemilu atau pilkada. Silahkan. Pada akhirnya, yang kedua aku udah jelaskan bagaimana pada akhirnya ada mekanisme yang membuat bagaimana ideologi politik ataupun partai politik ini gak bakalan masuk dalam ruang pendidikan, dan juga udah ada undang-undang yang mengatur bagaimana pada akhirnya fasilitas pemerintah ini gak bisa dipolitisasi pada akhirnya ataupun dijadikan pemerintahan. Oke, jadi saya rasa mengatakan kepada kita semua bahwa pembelajaran PPKN itu terus berulang-ulang dari kelas 10 hingga kelas 12 itu sendiri. Sekarang mari lanjut ke argumentasi saya. Data terbaru 2020 hingga 2023 menunjukkan pelanggaran netralitas ASN terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk guru. Hal ini menunjukkan bahwa kelas masyarakat terhadap bias politik. Dampak sosiologisnya, siswa bisa meniru atau menerima pandangan politik tertentu dari otoritas pendidik tanpa cukup kemampuan kritis menerjemahkan objektivitas pendidikan demokrasi jangka panjang. Isu 2, kesiapan siswa dan efektivitas pembelajaran formal. Siswa SMA sering belum siap secara kognitif dan emosional untuk menerima pendidikan politik praktis. Pendidikan formal wajib tidak cenderung menghasilkan hafalan, bukan
juga bisa menimbulkan apatisme politik. 3. Alternatif sukarela yang lebih efektif. Kami tidak menolak pendidikan, tapi menawarkan pendekatan sukarela dan partisipatif seperti organisasi siswa, klub politik seperti OSIS, debat, pramuka, dan kelompok sipil. Memberi ruang diskusi, simulasi pemilu dan pengambilan keputusan nyata, kerjasama dan KPU, Bawaslu dan lembaga literasi digital, memberi siswa panduan mengecek fakta etika berpendapat dan mengenali disinformasi. Keluarga dan masyarakat juga memberi contoh demokrasi. Pendekatan ini bertumpu pada motivasi sehingga siswa terlibat karena relevansi personal bukan kewajiban formatif sendiri. Jadi dampak sosiologisnya adalah siswa lebih terlibat dalam komunitas dan membangun empati, kolaborasi dan pemikiran kritis, mendukung partisipasi politik sehat jangka panjang. Selanjutnya, mari kita bandingkan dua dunia. Di dunia mereka model itu wajib formal, aparat semua siswa, tapi mengandung resiko politisasi, bias dan motivasi rendah. Sedangkan di kami itu ada sukarela partisipasi. Siswa belajar melalui pengalaman nyata, motivasi tinggi dan bahkan resiko politisasi minimal. Dan bukti menunjukkan bahwa pengalaman partisipatif seperti debat, simulasi dan bahkan proyek komunitas lebih efektif membentuk skill dan civic proses dibandingkan pendekatan formal yang dipaksakan. Dewasa dan keempat, kesimpulannya adalah 1. Sekolah bukan ruang mental sepenuhnya. Guru bisa terlibat politik praktis. 2. Siswa SMA belum siap menerima pendidikan politik secara efektif. Pendekatan partisipatif aktif. 3. Alternatif sukarela berbasis pengalaman nyata. Terbukti lebih efektif membentuk warga negara aktif, kritis dan berpartisipatif, sekaligus menjaga netralitas pendidikan itu sendiri. Dengan mekanisme sukarela yang kuat, tujuan pendidikan politik dasar tetap tercapai tanpa resiko negatif terhadap integritas sekolah dan demokrasi jangka panjang. Dan oleh karena itu, kami tegas menolak mosi ini. Pendidikan politik harus dilakukan tetap tanpa dipaksakan sebagai kurikulum wajib di SMA. Dengan semua alasan, gagal menolak mosi. Lihat bagaimana ketika kamu berdebat, kamu harus engage tentang apa yang telah dibawakan dari pengalaman kamu. Tapi lihat, jadi oposisi nggak pernah melihat bagaimana pada akhirnya pro dia membawakan mekanisme, bagaimana pada akhirnya guru-guru ini ataupun pelajaran ini bisa terjadi netralitasnya. Maka dari itu debat itu adalah segi mendengarkan juga, bukan hanya berbicara. Atau lihat beberapa respon. 1. Ketika mereka bawa solusi, kayak mereka bisa belajar dari literasi digital, diskusi anak keluarga, ekskul, OSIS. 2. Dari respon A. Ini nggak menyeluruh bagi semua siswa. Gimana dengan mereka yang keluarganya nggak bisa memberikan diskusi dengan sehat? Lihat bagaimana gak semua orang siswa-siswa ini punya organisasi ataupun OSIS dan lainnya. Atau B. Lihat bagaimana sumber informasi ini gak bakalan kredibel dan gak ada standarisasi. Bagaimana ini bisa menjadi mereka menjadi tidak aman. Bagaimana mereka bisa mengetahui yang pada sebenarnya paham yang benar-benar terjadi atau apa. Bagaimana mereka bisa terhindari dari informasi. Ataupun 2. Ketika mereka bilang bahwa politik mereka itu gak matang. Tapi lihat bagaimana sebenarnya di pemerintahan. Ketika kamu berusia 17 tahun, kamu udah bisa melakukan pemilihan umum. Kamu udah responsibel tentang siapapun pemimpin kita. Karena pemimpin itu bukan hanya tentang siapa yang jadi presiden, tapi apakah kamu bisa makan esok atau enggak tergantung dari mekanisme dari mereka. Ataupun 3. Ketika mereka bilang bahwa itu hanya teori ataupun materi PPK itu bakalan berkurang, aku bakalan bilang, ini tuh bisa ditangani dengan misalnya materi pembelajaran yang variatif ataupun apapun yang dipelajari itu bisa semakin bervariasi. Atau B. Justru bagus kalau berulang. Kenapa? Karena 1. Mereka tuh akan semakin paham tentang apa sih yang sedang diajarkan di PPK ini. Atau 2. Itu bakalan bisa membuat mereka memiliki waktu untuk mengerti dan berdiskusi pada akhirnya. Ataupun kita lihat apa sih pertama dari debat ini. 1. Ini adalah pada efektivitas. Ini ada pada sisi mana yang paling bisa buat siswa paham politik. Seperti pada akhirnya yang kami sudah menjelaskan. Ini tuh bakalan bikin siswa-siswa ini lebih paham politik. Kenapa? Karena ada sekolah yang bisa mendapatkan semua pembelajaran politik itu secara merata. Tapi lihat di sisi oposisi, ada sekolah yang dapat pelajaran politik dan ada yang nggak dapat. Efeknya apa? Ketika pemahaman terjadi, ada sekolah paham politik punya potensi besar untuk menjadi politikus, kritikus, cara membuat regulasi dan lain-lain. Tapi
ada yang nggak dapat pembelajaran taman politik dasar yang bisa merasakan bahwa itu nggak adil. Ataupun dampaknya apa? Kondisi politik akan semakin rusuh akibat bedanya pemahaman informasi. Maka apa hubungannya dengan interest pemerintah? Interest pemerintah adalah pengen punya negara yang tentram, mau punya negara yang rakyatnya pintar dan juga paham apa yang sebenarnya terjadi. Ataupun B, mereka bilang dan terima kasih bahwa itu ada politisasi dan sebagainya. Tinggal dia respon, layer 1, minus ini nggak benar. Kalau udah ada standarisasi mengenai apa yang harus diajar, ada gurunya, perjanjian, bahkan sudah ada hukuman jelas kalau misalnya guru-guru ini mengajar yang enggak, ataupun layer 2, simetris di tiga sisi diberikan. Jangan yang pertama, mereka ini memberikan pembelajaran ini ke mengintegrasikan pendidikan politik ini terhadap PKN. Tapi saya sudah bawakan data bagaimana perhatiannya. Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara pada tahun pemilu 2024, 264 sekitar 54%. Satu, Juli itu mereka nggak jelas. Kedua, ya data dari KPU bisa di-cross-check dari data website KPU. Pendidikan politik bagi pelajar itu keperluan besar dalam pembangunan kehidupan berbangsa di tengah arus informasi teknologi pelajar yang harus kritis, X dan tentang politik. Maka dari itu kami bantah data mereka. Ataupun kita lanjut ke yang kedua dari argumen ini, simetris terjadi pula di sisi kamu karena ada sekolah yang tetap memberikan pendidikan politik ini malah semakin membingungkan karena kamu terus ingin mengambil apa sih baik-baiknya dari pendidikan politik ini, tapi terus ingin menjauhkan guru-gurunya ini, tapi tidak pernah memberi mekanisme yang lebih jelas ataupun tidak konflik mereka lebih buruk di sisi. Kenapa? Sisi mereka nggak semua orang politik yang sama dan nggak bisa saling sharing ilmu dengan misalnya teman-teman mereka beda sekolah karena ada yang paham politik, ada yang enggak. Artinya apa? Ketika ada satu sekolah yang terpecah oleh dokter misalnya dalam worst case, itu bakal lebih sulit check and balance di sisi satu karena pada akhirnya nggak semuanya memiliki pemahaman politik yang sama dan nggak semuanya orang-orang di sekolah lain bisa kasih tahu, oh ini tuh salah tahu ataupun tepat. Dia bagaimana itu? Kalau udah jelasin, pada akhirnya hal ini nggak bakalan terjadi hingga pada akhirnya mekanisme yang kuat itu tidak ada. Ataupun kita lihat tes kedua, ada pada dua pemaham karena ini adalah opsi aktor, ini adalah pembunuhan interest aktor. Interest terbesar suatu negara adalah A, pengen warganya pintar, dibuktikan oleh penggunaan undang-undang dasar yang dijelaskan dari P24. Ataupun B, pengen pemerintah yang punya kedaulatan jangka panjang. C, pengen rakyat yang bisa meneruskan ke pemerintahan negara karena pada akhirnya ini akan mempengaruhi hidup orang banyak. Maka analisis dan prosesnya gini, ketika kita diberikan pelajaran politik, ini akan ada kenapa bahwa mereka, bahwa politik itu gini, orang-orang pemerintahan itu kayak gini. Dengan pemahaman ini, maka A, mereka punya knowledge tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Atau B, ini bisa mencegah demonstrasi tanpa alasan jelas, FOMO atau ujaran untuk menjarah misalnya seperti ujaran besar bilang. Buktinya di Salisco ada gedung DPR yang dibakar dengan pendidikan politik yang diimplementasikan. Orang-orang ini tahu gimana caranya demo yang sehat dan sebagainya. Atau setidaknya tahu apa sih sebenarnya demokrasi maka itu gampang gitu. Selanjutnya 3, 2, dan 1 beberapa tambahan. Dewan juri mereka telah mengglorifikasikan mengenai dampak buruk ketika siswa tidak paham politik dasar. Padahal di sisi kami akan ada mekanisme yang jelas bagaimana siswa itu paham politik dasar itu sendiri. 2, mereka bilang siswa bisa apatis. Justru apatis ini bisa dapat muncul di kedua sisi. Tapi kami akan membuktikan bahwa di sisi kami itu akan diselesaikan dengan baik dan justru di sisi mereka dan mereka mewajibkan hal ini artinya siswa akan dipaksa pada akhirnya. Tapi 3, pembicara pertama Marketing Pro mengatakan bagaimana jika siswa FOMO dalam memilih kandidat. Dewan juri kami rasa ini tidak akan terjadi karena di sisi kami tetap akan ada mekanisme yang akan saya jelaskan. 3, mereka bilang dan membawakan bahwa mekanisme di sisi mereka pendidikan politik akan dimasukkan ke mata pelajaran PPKN, tetapi dari pembicara pertama hingga pembicara ketiga mereka tidak ada sama sekali penjelasan bagaimana dalam pembelajaran PPKN itu materi apa saja yang akan diajarkan siswa, apakah itu akan terus berulang dari kelas 10 hingga kelas 12. Dewan juri, mari masuk argumentasi kami. Pendidikan politik berbasis literasi. Penelitian di Purwakarta menunjukkan bahwa sistem Dewan juri, siswa yang ikut klub kemudian membagikan pengetahuan ke teman-temannya melalui poster, video digital atau mini event di sekolah terkait politik dasar. Tapi Dewan juri, penelitian di Purwakarta menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam diskusi kelompok dan bimbingan komunitas meningkatkan kemampuan interaksi politik dan penyampaian informasi secara signifikan. Sedangkan Kalau begitu jawab pertanyaan saya dari tadi bahwa bagaimana pada akhirnya di dunia kamu tetap akan ada insentif dari siswa itu sendiri untuk pada akhirnya bagaimana teman-teman mereka akan saling sharing dan sebagainya. Karena kamu tidak pernah menjelaskan itu sama sekali hingga dua argumen mereka dulu. baik Dewan juri sepertinya rekan itu sudah tidak sabar mendengarkan mekanisme kami. Akan saya bawakan pendidikan politik
digital difasilitasi oleh pemerintah, PPU atau Bawaslu dan lembaga literasi. Fokus pada cek fakta, etika berpendapat dan mengenai disinformasi. Misalnya di Pelabuhan Batu Utara, penelitian menunjukkan siswa SMA masih berada pada tingkat sedang dalam kemampuan mengevaluasi hoax dan informasi. Politik digital dengan bimbingan lembaga resmi, siswa dapat belajar menilai informasi secara kritis dan tanpa harus dipaksa jawab-jawab. Yang kedua, organisasi kebudayaan dan ekstrakurikuler seperti OSIS, debat, pramuka, dan klub politik. Di sini siswa belajar lewat musyawarah, simulasi pemilu, dan pengambilan keputusan serta kegiatan kreatif. Sekolah dapat membuat workshop bulanan atau seminar dengan narasumber yang bersertifikat dan yang mengkaji politik dasar secara kreatif dan seru, sehingga siswa tertarik untuk ikut serta pada akhirnya. Narasumber ini berasal dari pihak KPU, Bawaslu atau lembaga pendidikan politik terakreditasi sehingga materi yang disampaikan terjamin kebenaran yang tidak juri. Siswa yang tahu kemudian dapat membandingkan pengetahuannya ke teman-temannya, dan justru ketika siswa berbincang melalui poster video digital atau video siswa ini jauh lebih bisa mempengaruhi atau memaparkan ke teman-temannya dewan juri. Tidak, sehingga siswa lain yang awalnya tidak tertarik tetap terpaparkan informasi pada akhirnya. Misalnya di Singkawang SMA yang memiliki klub politik dan bekerja sama dengan KPU setempat, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi aktif berdiskusi, berpendapat, dan siap sebagai pemilih pemula saat usia mereka sudah cukup dewan juri. Studi di Swedia terhadap 933 remaja juga menunjukkan bahwa partisipasi ekstrakurikuler meningkatkan keterlibatan politik di masa dewasa mereka. Keluarga dan masyarakat mulai diskusi politik yang sehat di rumah dan teladan demokrasi orang tua. Dari sisi sosiologis, siswa SMA yang masih dalam fase identitas dan pencarian makna cenderung meniru sikap dan perilaku yang relevan dengan lingkungan sosialnya. Ketika keluarga secara aktif berdiskusi tentang isu politik dan menunjukkan sikap demokratis, siswa meninteralisasi norma civic behavior secara alami pada akhirnya dewan juri. Tapi dewan juri, kekhawatiran bahwa siswa yang tidak wajib belajar politik dasar akan apatis atau mudah terpengaruh hoax atau tidak otomatis benar. Bahkan dewan juri di dunia pro, ketika pendidikan politik diwajibkan secara formal, siswa tetap bisa apatis atau hanya menghafal teori karena motivasi mereka bersifat intrinsik belajar karena dipaksa pada akhirnya. Dewan juri yang terhormat, menurut James Yonis dan Peter Hopkins dalam Agents Young People in Civic Life, pendidikan sivik yang efektif bukan hanya soal teori formal, tetapi yang melibatkan siswa dalam pengalaman nyata dan keterlibatan sosial yang bermakna dewan juri. Sehingga pada akhirnya pendekatan di sisi kami yang tidak mewajibkan tetapi masih mengajarkan politik dasar itu kepada siswa melalui pendekatan sukarela yang akhirnya yang pada akhirnya walaupun hanya siswa yang berminat, tapi siswa tersebut akan mempengaruhi teman-temannya dewan juri sehingga pada akhirnya kontra menang. Terima kasih. Replace speech. Langsung mulai pada jam 3, 2, dan 1. Sebenarnya most literal ini siapa yang paling bisa memenuhi interest dari pemerintah itu sendiri. Tapi ya mari lihat di oposisi itu seakan-akan mereka terlalu indah di dalam kertas. Lihat bahwasanya mereka mengintegrasikan PPKN ke dalam mata pelajaran. Tapi ya, pahami bahwasanya saya sudah jelaskan bagaimana pada akhirnya ada fakta ini yang dimana pada saat oleh survei Kemendikbud 2022 yang menunjukkan bahwasanya pembelajaran PPKN itu masih dominan teoritis dan belum efektif mendorong literasi politik menjadikan pendidikan politik itu sebagai kewajiban justru memperluas pembelajaran yang tidak efektif pada akhirnya. Tapi dua, kenapa pada akhirnya mereka tidak bisa menghilangkan kekhawatiran kami terkait ASN yang bisa melanggar netralitas ini. Mereka seakan-akan bahwasanya mereka memberikan regulasi, tetapi mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya akan memperketat regulasi itu sendiri. Sadari jadi bahwasanya bahkan di KSN pemilu 2024 ada sekitar 264 sekitar 54,9% dalam 481 ASN itu terbukti
melakukan pelanggaran netralitas. Dan di mana ini sudah membuktikan bahwasanya ada saja regulasi mereka tetap melakukan pelanggaran injury. Tapi ya bagaimana berarti mereka terlalu mengglorifikasikan itu. Tapi ya mari lihat di posisi kami pendidikan politik itu berbasis literasi digital di mana difasilitasi oleh pemerintah, KPU, Bawaslu dan lembaga literasi, dan di mana fokus pada cek fakta, etika, berpendapat dan mengenali disinformasi itu sendiri. Misalnya di Labuhan Batu Utara penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA itu masih berada pada tingkat sedang dalam kemampuan mengevaluasi hoax dan informasi politik digital. Dengan bimbingan lembaga resmi, siswa dapat belajar menilai informasi secara kritis tanpa harus dipaksa jadi jangan mengarahkan. Selanjutnya.